Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember akan kami hadirkan untuk Anda Tajam Parlemen. Bersama saya Aprilia, berikut Tajam Parlemen selengkapnya. Realisasi dana pembangunan yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tentu sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Namun tidak sedikit daerah di Kabupaten Jember yang memiliki kinerja buruk dalam merealisasikan anggaran pembangunan tersebut. Tidak terkecuali di Kabupaten Jember yang pada akhir semester pertama di tahun 2017 serapan anggarannya hanya sebesar 26% saja. Padahal memasuki semester kedua seharusnya memiliki serapan anggaran sekitar 50% dari 3,5 triliun APBD. Bahkan dana sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD 2016 mencapai 649 miliar rupiah. Oleh sebab itu, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo sangat menyesalkan daerah-daerah yang serapan anggarannya rendah dan pihaknya akan menyiapkan sanksi tegas kepada daerah yang tidak maksimal dalam merealisasikan anggaran pembangunan. Karena sampai saat ini ada sekitar 220 triliun rupiah dana yang belum terpakai untuk pembangunan. Padahal jika uang itu direalisasikan dalam bentuk pembangunan, maka akan sangat membantu perekonomian masyarakat. Itu yang akan disiapkan karena sampai hari ini saya lihat kemarin di rekening masih ada 220 triliun rupiah yang berada di rekening-rekening baik di BPD maupun di bank-bank yang lain. Ini padahal uang ini ditunggu oleh rakyat, ditunggu realisasinya. Kalau uang itu bisa beredar di pasar, bisa beredar di daerah, itu akan sangat membantu sekali pertumbuhan ekonomi. Ada sanksi Pak, ada sanksi. Ada sanksi Pak bagi daerah Pak. Ada sanksi. Kita siapkan. Akan siap. Sebelumnya, wakil rakyat di Gedung Dewan juga mendesak kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan percepatan realisasi pembangunan dengan mengoptimalkan serapan anggaran. Apalagi serapan anggaran di Kabupaten Jember masih 26% di semester pertama di tahun 2017. Harus bekerja keras untuk mengenjot itu, karena di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah kejadian seperti ini. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, ada apa di pemerintah daerah? Idealnya berapa Cak? Harusnya kalau di semester pertama itu harusnya sekitar 40, 45 sampai 50% lah. Artinya masyarakat akan dirugikan lagi, karena harusnya masyarakat bisa menikmati kue pembangunan. Tapi gara-gara ini tidak terserap, otomatis masyarakat lagi yang dirugikan. Sementara itu, Bupati Jember Dr. Faida optimis rendahnya serapan anggaran di Jember akan segera terkejar pada semester berikutnya. Memindahkan aset-aset ini memerlukan waktu. Beberapa di antaranya yang termasuk bangunan fisik untuk puskesmas, pasar, ini memerlukan perencanaan yang lebih matang. Dan ini yang menyebabkan serapan di bulan pertama rendah. Insya Allah akan terkejar di bulan trimester kedua. Tapi belanja langsung di bawah 5%, Bu. Belanja yang justru bersentuhan dengan masyarakat berada di bawah 5%. Jawaban Ibu? Sama, akan terkejar di semester 2. Seperti apa mungkin Bu langkah peningkatan penyerapan? Sehingga belanja langsung di bawah 5% bisa terkejar. Ya, kita sekarang ini membuat tabel perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa lebih terkontrol. Dari Jember, Idik Adi, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi di kala mendampingi Kiai Muhyiddin menyambut Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Murid Antirogo. Dalam silaturahminya, Presiden berharap tokoh masyarakat seperti kiai dan ulama mendukung pemerintah khususnya untuk menjaga keutuhan NKRI yang kini sudah mulai luntur pada sebagian masyarakat. Dengan penguatan uhuwah Islamiyah di lingkungan santri dan juga masyarakat, diharapkan juga mampu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menghadapi tren globalisasi seperti sekarang ini. Untuk itu, masyarakat harus semakin kuat dan teguh menjaga kedaulatan Indonesia. Alhamdulillah, memang begini ya. Pertama, ulama di Jember merindukan, karena selama ini kami di Jember, para ulama kan sejak awal memang mendukung Pak Jokowi, dan beberapa kali kedatangan beliau tertunda. Alhamdulillah pertama kali beliau hadir langsung ke Kiai Muhyiddin
Dan memang Kiai Muhyiddin ini yang memimpin kita dulu pada tahun 2014 untuk memenangkan Pak Jokowi di Jember. Berarti pesan apa saja yang disampaikan? Ya, pertama Pak Jokowi mesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jember, untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Watoniyah, kan begitu. Jadi kerukunan, persatuan itu yang perlu ditingkatkan kembali, dan itu dipesankan oleh Presiden. Dari Antirogo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Jember terhadap kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Jember, terbukti memang terjadi penandatanganan dokumen kependudukan oleh pelaksana tugas Kepala Dispenduk yang tidak diakui oleh Kemendagri sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat. Bahkan DPRD Jember juga menemukan bukti adanya penandatanganan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh mantan Kepala Dispenduk yang sudah lama dimutasi ke Dinas Pariwisata oleh Bupati Faida. Karena itu Masyuri minta kepada masyarakat yang sudah terlanjur mengantongi kartu keluarga untuk dokumen kependudukan yang ditandatangani oleh PLT Dispenduk Capil Sri Wahyuni segera mengembalikannya ke Dispenduk. Sebab dokumen tersebut tidak diakui dan dinyatakan tidak sah oleh Kemendagri. Ya, setelah kami rapat tadi pagi tidak dihadiri oleh pimpinan Dispenduk, kami melakukan sidak sebagai tindak lanjut dari rapat internal pimpinan dan anggota Komisi A. Hasilnya kita menemukan memang terbukti ada penandatanganan dari pejabat PLT yang pada akhirnya tidak diakui oleh Kemendagri. Satu itu. Yang kedua, setelah itu terbukti ada penandatanganan yang dilakukan oleh mantan pejabat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember dinilai carut-marut oleh Komisi A DPRD Jember. Karena kartu keluarga dan dokumen kependudukan yang sudah terlanjur diterima warga ternyata tidak sah, sehingga warga harus segera mengembalikannya ke Dispenduk untuk diproses ulang. Kecerobohan administrasi yang dilakukan oleh Dispenduk Capil Jember ini tentu sangat merugikan masyarakat, sehingga Ketua Komisi A DPRD Jember Masyuri Haryanto sangat menyesalkan buruknya pelayanan Dispenduk Capil tersebut. Karena yang beredar dan sudah dikeluarkan di sini, misalnya KK yang ditandatangani oleh PLT itu dinyatakan tidak berlaku dan masyarakat tidak tahu kalau itu salah. Itu yang penting. Nah, tolong masyarakat segera mengembalikan lagi, bikin lagi KK-nya yang ditandatangani oleh PLT Bu Yuni. Penandatangannya oleh PLT itu sejak kapan? Sejak tanggal berapa? Ya, sejak dilantik sampai nanti per hari mulai tanda tangan itu kapan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kartu keluarga dan berkas dokumen kependudukan lain yang masih baru namun tetap ditandatangani oleh PLT Kepala Dispenduk Capil Sri Wahyuni dan mantan Kadis Penduk Capil Arif Cahyono ternyata bermasalah. Sehingga Ketua Komisi A DPRD Jember meminta Bupati Faida untuk senantiasa memperhatikan dan mentaati prosedur yang berlaku, sehingga kecerobohan semacam ini tak terulang kembali, karena tentu sangat merugikan masyarakat Jember. Ya, ini serba sulit. PLT-nya atau pejabatnya nggak boleh tanda tangan. Kita tidak merekomendasikan, tidak setuju bahwa mantan pejabat untuk tanda tangan juga, sehingga masyarakat nggak bisa bikin apa-apa ini. Nah, ini persoalannya jangan sampai berlarut-larut, itu aja. Besok kita panggil. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Agar proses pembangunan cepat terlaksana sehingga perekonomian Jember bergerak maju, DPRD Jember meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Jember pada tahun 2016 hingga 2021 yang sudah dilakukan perubahan. Kami fraksi Partai Gerindra sekali lagi sangat berharap
RPJMD 2016-2021 yang sudah dilakukan perubahan ini bisa segera diwujudkan agar pembangunan cepat berjalan, perekonomian bergerak maju, masyarakatnya makmur, dan tentu Kabupaten Jember tidak semakin tertinggal jauh oleh daerah lain. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Selama kepemimpinan Bupati Azwar Anas, Kabupaten Banyuwangi dinilai mengalami kemajuan pesat dari berbagai sektor. Bahkan beberapa waktu lalu Banyuwangi terpilih menjadi satu-satunya kabupaten terbaik di Indonesia dalam hal akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintahan tahun 2016. Apalagi Kabupaten Jember dinilai mengalami kemunduran dalam hal kinerja pengelolaan keuangan tahun 2016 karena turun ke predikat wajar dengan pengecualian. Padahal tahun sebelumnya Jember mendapat predikat yang baik, yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pengelola Keuangan atau BPKRI. Kabupaten Jember tidak semakin tertinggal jauh oleh daerah lain. Bolehlah kita ini dengan kabupaten tetangga, tanda kutip dalam hal ini Banyuwangi, yang terpilih menjadi satu-satunya kabupaten terbaik di Indonesia dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2016 dengan nilai A. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Lemahnya kinerja Pemkab Jember dalam merealisasikan dana APBD untuk pembangunan terus mendapatkan kritik keras dari para wakil rakyat di Gedung Dewan. Dalam rapat paripurna RPJMD yang juga dihadiri oleh Bupati Faidah, fraksi Gerindra DPRD Jember meminta Pemkab Jember untuk tak malu meniru kemajuan Kabupaten Banyuwangi demi kemaslahatan rakyat Jember. Kami tidak perlu malu untuk meniru daerah lain selama untuk kemaslahatan Kabupaten Jember yang kita cintai. Kenapa tidak? Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah anggota Komisi A DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pedagang kaki lima di Jalan Jawa sekitar kampus Universitas Jember. Inspeksi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan menjelang penertiban yang sudah direncanakan oleh Pemkab setempat. Kepada para anggota Dewan, para PKL kampus mengadu tidak pernah menerima sosialisasi apapun yang diterima dari Pemkab Jember maupun dari Universitas Jember yang terkait rencana penertiban PKL tersebut. Mengetahui akan direlokasi, para PKL mengaku khawatir akan keberlangsungan usaha yang menjadi sumber penghidupan mereka. Mengeluh rasanya, soalnya tidak ada yang cari makan saya. Soalnya mau cari makan di mana saya? Ya intinya nggak setuju lah ya kalau ada yang Nggak setuju. Mudah-mudahan anak-anak semuanya ini bantu saya cari makan sendiri. Bapaknya sudah meninggal. Berapa bu anaknya bu kira-kira? Punya anak 2. Anak 2 ya. Setelah melakukan sidak dan menerima keluhan dari PKL, Ketua Komisi A DPRD Jember Masuri Haryanto menilai Pemkab sama sekali tidak memiliki konsep yang jelas terkait rencana relokasi PKL di kampus, sehingga dalam waktu dekat DPRD akan kembali memanggil OPD terkait. Masyarakat atau individual ini kalau ada rencana pembangunan trotoar, mereka belum menerima surat atau pemberitahuan dari siapapun, ya, sehingga mereka juga akhirnya bingung, nggak punya persiapan mau jualan kemana, juga nggak pernah mendengar mau direlokasi kemana. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Anggaran pembangunan infrastruktur yang disediakan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember selama ini hanya berkisar antara 100 hingga 150 miliar rupiah. Sehingga angka tersebut dinilai terlalu minim sehingga kondisi infrastruktur di Jember tidak bisa maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi PKS DPRD Jember dalam rapat paripurna RPJMD di Gedung Dewan. Bisa membangun jalan 110 km, tetapi data terakhir bukan bertambah jalan baik kita, tetapi menurun dari 900 menjadi 700-an kilometer. Inilah yang menarik di dalam pembahasan di Pansus RPJMD yang kemarin. Kami fraksi PKS mengharap
besaran anggaran yang disediakan di Dinas PU Bina Marga yang selama ini hanya kisaran 100 sampai 150 miliar. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Jember masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Oleh sebab itu, fraksi PKS DPRD Jember meminta Pemkab untuk segera meningkatkan dana infrastruktur PU Bina Marga menjadi 250 hingga 300 miliar rupiah. Angka tersebut dinilai ideal sehingga pembangunan di Jember bisa kembali maksimal. Kami mohon untuk ditingkatkan di antara kisaran 250 sampai 300 miliar per tahun, sehingga di akhir masa jabatan Bupati di tahun 2021 target bisa direalisasikan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Rendahnya serapan anggaran pembangunan di Kabupaten Jember tentu sangat merugikan masyarakat, karena dana yang tersedia dalam APBD tersebut seharusnya bisa segera dinikmati oleh masyarakat luas melalui pembangunan. Oleh karena itu, fraksi Golongan Karya DPRD Jember berharap Bupati Faida beserta jajarannya mampu memaksimalkan serapan anggaran yang ada di semester kedua tahun 2017, agar rendahnya serapan anggaran di semester pertama, yaitu 26%, bisa segera terkejar. Masalah serapan anggaran APBD tahun 2017, mudah-mudahan serapannya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Hasil verifikasi ulang guru ngaji di Kabupaten Jember ternyata hanya menghasilkan data sebesar 13.450 orang guru ngaji. Padahal pada tahun 2015, data guru ngaji yang ada di Jember sebanyak 27.280 orang. Oleh sebab itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember dengan tegas menolak data verifikasi ulang yang dilakukan oleh Pemkab setempat, sehingga eksekutif diminta untuk tetap mengacu pada data guru ngaji 2015, yaitu sebesar 27.280 orang. Guru ngaji. Untuk guru ngaji, fraksi PKS tegas menolak verifikasi ulang, tetap pada mengacu data guru ngaji tahun 2015, yaitu 47.280 guru ngaji. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Selain mempermasalahkan data guru ngaji yang berkurang drastis dari 27.280 orang menjadi 13.450 orang, fraksi PKS juga mempertanyakan nasib 14.000 orang guru ngaji yang tidak tercover dalam verifikasi ulang yang telah dilakukan oleh Pemkab setempat. Karena tidak mungkin sebanyak 14.000 orang guru ngaji tersebut adalah fiktif ataupun beralih profesi. Munculnya surat edaran Bupati untuk verifikasi ulang yang mengakibatkan terverifikasinya kisaran 13.450 guru ngaji. Pertanyaan mendasar muncul, di manakah yang 14.000 guru ngaji? Apakah fiktif atau mereka hilang semua, atau musolanya berubah semua, sehingga mereka tidak melakukan kegiatan mendidik anak-anak kita untuk mengaji. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 14.000 lebih guru ngaji yang ada di Kabupaten Jember dipastikan tidak bisa lagi menerima insentif dari dana APBD, karena mereka tidak masuk dalam data verifikasi ulang yang telah dilakukan oleh Pemkab Jember. Oleh sebab itu, fraksi PKS berharap Bupati Faida segera mengeluarkan Perbus agar 14.000 orang yang tidak tercakup dalam surat edaran Bupati bisa terakomodir. Lihat kondisi yang seperti ini, fraksi PKS berharap Bupati mengeluarkan Perbu. Jadi kalau kemarin itu bukan Perbu, hanya surat, yang kekuatannya tidak kuat. Fraksi PKS berharap Bupati mengeluarkan Perbu sehingga yang 14.000 guru ngaji yang tidak terakomodir oleh surat edaran Bupati yang menjadi 13.450 menjadi terakomodir.
Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Penolakan terhadap data guru ngaji hasil verifikasi ulang Pemkab Jember tampaknya juga disampaikan oleh fraksi gabungan Partai Hanura dan Partai Demokrat DPRD Jember. Pemkab diminta untuk menjadikan data guru ngaji sebanyak 27.280 orang sebagai target realisasi. Karena angka 13.000 orang guru ngaji hasil verifikasi ulang dinilai terlalu sedikit sehingga tidak mengakomodir seluruh guru ngaji yang ada di Jember. Seperti halnya data guru ngaji 27.280 semoga benar-benar sebagai target, bukan sekedar plafon belaka. Setelah ditetapkannya rancangan perubahan perda RPJM ini menjadi perda, kami harapkan saudari Bupati beserta para pihak pemangku kebijakan benar-benar memperdomaninya dalam menjalankan roda pemerintahan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Menanggapi soal polemik data guru ngaji di Kabupaten Jember, fraksi Golkar DPRD Jember meminta Pemkab untuk melakukan penyempurnaan data guru ngaji agar yang berhak menerima tunjangan bisa segera terakomodir dengan baik. Mengenai data verifikasi guru ngaji bagi yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan jumlah jenisnya agar lebih disempurnakan lagi dalam pendataannya. Di pihak lain, Bupati Faida menegaskan bahwa jumlah guru ngaji penerima insentif masih bisa bertambah, sehingga tidak terpaku pada data 13.000 orang guru ngaji saja. 13.500 yang sudah terverifikasi, namun tidak tertutup kemungkinan untuk pendaftaran baru yang kemarin belum dimasukkan, yang memenuhi kriteria, kita justru ingin itu terdata, sehingga nanti bisa dicantumkan di BAP. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Program pendidikan gratis untuk siswa SD atau MI, SMP dan MTS hingga kini belum terrealisasi dengan optimal. Oleh sebab itu, para wakil rakyat di Gedung Dewan mempertanyakan kejelasan program yang telah dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Jember tersebut. Masih belum direalisasikannya secara maksimal dana program pendidikan gratis untuk seluruh lembaga pendidikan dasar SD, MI, SMP, MTS. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Baru-baru ini kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Jember turun menjadi predikat wajar dengan pengecualian atau WDP. Padahal sebelumnya Jember berturut-turut memperoleh prestasi yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI, yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Oleh sebab itu, fraksi gabungan Partai Hanura dan Demokrat berharap Bupati mampu untuk mengembalikan opini BPK dari WDP menjadi WTP, sebagaimana periode Bupati sebelumnya. Karena penyebab perolehan WDP sudah jelas, sehingga ke depan Bupati dipastikan bisa melakukan antisipasi. Kami juga berharap saudari Bupati mampu untuk mengembalikan opini BPK dari WDP menjadi WTP sebagaimana opini BPK pada tahun 2015. Karena penyebab perolehan opini WDP sudah jelas sehingga saudari Bupati bisa mengantisipasinya. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-72, Ketua DPRD Jember mendapat kehormatan untuk membacakan teks proklamasi. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tampak saat pembacaan teks proklamasi, para peserta upacara terlihat hikmat mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan Tois Zamroni. Usai membacakan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan peringatan detik-detik proklamasi dengan dibunyikannya sirine di sekitar alun-alun Jember. Dengan semangat 72 tahun kemerdekaan Indonesia, diharapkan masyarakat terus bersatu menjaga kedaulatan NKRI.
Dari alun-alun Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Jember Mas Huri usai mengikuti upacara di alun-alun Jember. Sebagai bangsa yang besar, sudah sepatutnya untuk menghargai jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk itu sepantasnya sebagai generasi penerus untuk ingat dan menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur saat perjuangan. Dan kita semua wajib meneruskan perjuangan mereka dengan membangun negara ini lebih maju dalam segala bidang. Saya berharap momentum ini menjadikan Kabupaten Jember khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa memahami pengorbanan dari pahlawan kita khususnya yang tadi ditampilkan ya sejarahnya, dan itu adalah warisan yang harus kita tangkap makna perjuangan di dalamnya, bahwa kita harus bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan khususnya di Jember ini. Kita bangun menjadi lebih baik. Hal senada pun diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Yuli Priyanto. Sebagai bentuk peduli dan menghargai jasa para pahlawan, sudah sepatutnya para pemimpin di Jember harus bekerja lebih baik lagi, baik roda pemerintahan maupun program pemerintah yang mensejahterakan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sinergi antar pelaku kepentingan di Jember untuk bahu-membahu membangun Jember yang semakin baik dan berkembang. Harapan yang sangat besar sebenarnya untuk mengiringi dari hari kemerdekaan itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan serius, artinya menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan dengan bagus sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik dan sempurna. Dari alun-alun Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 tahun ini, Ayub Junaidi berharap kesejahteraan di Jember semakin baik ke depannya dan pemerintah daerah dapat menekan angka kemiskinan di Jember. Moga-moga dengan hari kemerdekaan ini, Jember merdeka dari kemiskinan, rakyatnya semakin sejahtera, dan pendidikan bisa terjangkau untuk anak didik kita semua. Dari alun-alun Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Ketidakhadiran para pejabat Pemkab Jember terhadap panggilan dewan dinilai justru menguatkan dugaan bahwa memang terjadi praktek pelanggaran administrasi dalam proses mutasi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember, serta penandatanganan dokumen kependudukan oleh PLT yang ditunjuk oleh Bupati Faidah. Bahkan pimpinan DPRD Jember sama sekali tidak mendapat pemberitahuan apapun terkait alasan ketidakhadiran eksekutif untuk yang kedua kalinya ini. Oleh sebab itu, anggota Komisi A DPRD Jember Marduan menyesalkan tindakan eksekutif yang terkesan lari dari tanggung jawab. Selanjutnya, DPRD akan segera melayangkan surat panggilan untuk ketiga kalinya. Ya, saya kira ini kan sudah jelas bahwa kalau diundang sudah kedua kalinya tidak hadir, berarti eksekutif ini merasa ada kesalahan-kesalahan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Itu karena dengan diundangnya yang dua kali ini tidak hadir. Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya di Jember dinyatakan tidak sah oleh Kementerian Dalam Negeri karena yang bertanda tangan adalah seorang Kepala Dinas Pariwisata Arif Cahyono yang merupakan mantan Kepala Dispenduk Capil Jember. Tidak hanya itu, sebagian administrasi kependudukan juga hanya ditandatangani oleh seorang PLT Kadispenduk yakni Sri Wahyuni. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Proses mutasi terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dinilai menyalahi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana pasal 83A ayat 2, yakni pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan bupati atau wali kota melalui gubernur.
Pelanggaran ini berdampak pada tidak sahnya ribuan dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan di Spenduk. Memang di eksekutif sudah salah untuk melakukan langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti mutasi dan juga tanda tangan yang dilakukan oleh PLT. Ya, ini kan juga melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Dari Jember, GKA Jember 1 TV melaporkan. Kesalahan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember dipastikan merugikan masyarakat. Karena ribuan kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya tidak diakui oleh Kementerian Dalam Negeri alias tidak sah. Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Jember sejatinya ingin segera meluruskan persoalan maladministrasi tersebut. Saya percaya betul bahwa untuk Dewan ini kan sebetulnya ingin meluruskan terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh eksekutif. Tetapi tidak hadir. Ini menyatakan bahwa ada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Coba kalau seandainya tidak ada kesalahan-kesalahan di pihak eksekutif, mungkin juga hadir dan bawa narasumber dan lain sebagainya. Dari Jember, GKA Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 3 kali sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Jember tidak memenuhi panggilan dari wakil rakyat yang berusaha meminta penjelasan soal dugaan maladministrasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember. Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengaku kesal dengan sikap Pemkab tersebut. Kami bersama anggota Komisi A beserta pimpinan yang lain rapat internal pasca 3 kali tidak hadirnya pihak eksekutif dalam hal menindaklanjuti laporan masyarakat bahwasannya ada carut-marut di Adminduk. Maka disepakati atas usulan beberapa anggota komisi, insya Allah hari Senin ini perlu disikapi secara lembaga. Dari Jember, GKA Jember 1 TV melaporkan. Bu Yuni itu, iya, kalau perlu suruh ke sini. Iya Pak, masih di telepon ini. Oh, ini. Jangan tak bisa marah-marah kita ini. Setelah sebanyak 3 kali dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait polemik administrasi kependudukan, ternyata pihak eksekutif sama sekali tidak menghadiri undangan tersebut. Hal ini seakan membuktikan bahwa Pemkab Jember tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan persoalan maladministrasi di Spenduk. Bahkan Pemkab Jember dinilai telah melakukan contempt of parliament atau pelecehan terhadap parlemen. Karena tidak ada sepucuk surat pun yang dilayangkan Pemkab kepada Dewan atas ketidakhadirannya. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, sesuai tata kelola administrasi pemerintahan, Pemkab setidaknya membawa surat yang dilayangkan DPRD untuk memberikan alasan ketidakhadirannya. Hari Senin, pimpinan akan mengundang para ketua fraksi dan segenap anggota Komisi A serta tim ahli DPRD untuk melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh DPRD apabila ada lembaga maupun pihak-pihak yang diundang oleh DPRD ternyata sampai 3 kali tidak hadir. Dari Jember, GKA Jember 1 TV melaporkan. Kasus carut marutnya pelayanan administrasi kependudukan di Jember ternyata semakin berbuntut panjang. DPRD Jember akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan sikap tegas atas 3 kali tidak hadirnya Pemkab Jember terhadap panggilan Dewan. Beberapa opsi yang akan dibahas dalam rapat pimpinan bersama tim ahli DPRD antara lain hak interpelasi, hak angket, serta hak melaporkan Pemkab ke Gubernur Jawa Timur selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat karena dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur bisa menjatuhkan sanksi terhadap kepala daerah. Ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh DPR itu adalah melakukan hak interpelasi, hak angket, atau hak-hak yang lain. Termasuk juga kita bisa melaporkan ini kepada gubernur
selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat, karena gubernur itu dengan Undang-Undang 23 2014 gubernur bisa memberikan sanksi kepada pemerintah daerah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dugaan praktek maladministrasi yang dilakukan oleh Pemkab Jember ternyata sudah terendus oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena surat pengaduan masyarakat baik atas nama LSM maupun perorangan sudah sampai di tangan Legislatif Jawa Timur. Pengaduan tersebut berkenaan dengan pelayanan administrasi kependudukan di Jember yang dipastikan tidak sah karena pergantian kepala Dispenduk ternyata tanpa persetujuan Departemen Dalam Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa melakukan pembinaan terhadap pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Bahkan pada hal-hal tertentu, Pemprov bisa menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang secara nyata melakukan pelanggaran perundang-undangan. Namun, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Miftahul Ulum, masih ingin meminta klarifikasi dari Pemkab dan DPRD Jember. Persoalan ini sudah nyampe di komisi, kemarin kita sudah bahas komisi, jadi pemerintah provinsi bisa melakukan pembinaan dan lain sebagainya, bahkan juga pada hal-hal tertentu bisa memberikan sanksi kepada kepala daerah yang memang nyata-nyata melanggar peraturan. Tapi kita masih ingin ada klarifikasi, kami tidak cukup hanya menerima surat pengaduan dari masyarakat. Sebelumnya, Komisi A DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dispenduk Capil setempat dan menemukan bukti bahwa kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya ternyata ditandatangani oleh seorang PLT dan Kepala Dinas Pariwisata. Kira-kira hitungan kakaknya berapa, Pak? Hasilnya kita menemukan memang terbukti ada penandatanganan dari pejabat PLT yang pada akhirnya tidak diakui oleh Kemendagri. Satu itu. Yang kedua, setelah itu terbukti ada penandatanganan yang dilakukan oleh mantan pejabat di sini. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Carut-marutnya pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember terus disoroti oleh wakil rakyat di Gedung Dewan karena dugaan maladministrasi di Dispenduk Capil Jember dinilai sangat merugikan masyarakat. Ribuan kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya dipastikan tidak sah karena yang bertanda tangan hanyalah seorang PLT Kepala Dinas serta mantan Kepala Dispenduk yang sudah dimutasi oleh Bupati Faidah. Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengundang Komisi A DPRD Jember agar dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemkab Jember bisa disampaikan kepada Gubernur. Ingin mengundang teman-teman Komisi A DPRD Kabupaten Jember beserta pimpinan untuk didengar keterangannya, penjelasannya apa yang terjadi di Kabupaten Jember, sehingga kami di komisi bisa merumuskan, membuat sebuah kesimpulan untuk kemudian kita rekomendasikan kepada Gubernur agar supaya Gubernur bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Masuri Haryanto akan menyiapkan data dan bukti-bukti terkait dugaan maladministrasi di Dispenduk Capil Jember. Prosesnya sampai ke Kemendagri, ya, kita telusuri itu. Sekarang kalau misalnya provinsi juga ingin tahu itu, kita akan sampaikan, kita akan cari informasi dan datanya bahwa proses di Jember ini salah apa benar. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Yang diputar-putar. Yang lainnya. Petugas kepolisian masih sering menemukan tempat pengolahan tambang emas di wilayah Kecamatan Wuluhan dan Ambulu. Hal tersebut merupakan bukti kuat bahwa di sekitar Gunung Manggar masih terdapat aktivitas eksploitasi tambang emas. Padahal jika merujuk pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau Perda RT RW Kabupaten Jember, potensi tambang mineral logam mulia di Jember tidak boleh dieksploitasi karena dikhawatirkan bisa merusak ekosistem lingkungan hidup serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Namun, para pengolah tambang justru mampu menunjukkan surat perizinan pengolahan tambang yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian atau Disperindak Kabupaten Jember. Hal tersebut tentu sangat disayangkan oleh berbagai pihak, tidak terkecuali dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Miftahul Ulum. Karena menurut legislator PKB ini, segala potensi tambang mineral logam mulia yang ada di Kabupaten Jember tidak boleh dieksploitasi. Apalagi pemerintah kabupaten kini sudah tidak boleh menerbitkan perizinan tambang karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka untuk di daerah sudah tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin tambang. Seluruh persoalan tambang harus melalui izin provinsi Jawa Timur. Dan itu tentunya perlu disesuaikan dengan RT/RW kabupaten. Sedangkan di Jember ini sebenarnya kalau RT/RW di Kabupaten Jember ini wilayahnya adalah wilayah pertanian dan perkebunan. Jadi walaupun ada potensi tambang di Jember, tidak kemudian harus dieksploitasi. Sebelumnya, petugas Kepolisian Resor Jember dan Polisi Hutan KPH Jember berhasil mengamankan 9 mesin gelondong pengolahan emas dan 2 alat mesin genset serta beberapa bahan kimia di Dusun Kerajaan Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu. Dari hasil pemeriksaan, tempat pengolahan emas ini sudah beroperasi sejak 2008 lalu. Melimbah daripada hasil tambang yang ada di Dundengan Gunung Manggar. Jadi bahan-bahannya dari Gunung Manggar? Dari Gunung Manggar. Diakui sendiri dari masyarakat Siler sana yang didatangkan dari sana, kemudian diambil sama pemilik sini, dibeli per sak ini Rp3.000. Saya sayangkan juga kenapa dari mengizinkan bahwa di sini nggak ada daerah tambang. Nah, ini saya juga nanti akan kita konfirmasikan dengan yang memberikan izin. Dan ada izin dari Disperindak. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajam Parlemen kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam 1 TV.